Ya, Ibu Rini bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, baik. Untuk penampilan pertama Ibu Rini dengan waktu 40 menit, kita mulai dari 10.15 dan masih ada waktu sekitar 3 menit untuk persiapan kepada Ibu Rini. Dan untuk min mohon direkam, sudah terekam. Dan untuk persiapan Ibu Rini, silakan mempersiapkan diri. 3 menit ke depan sudah bisa dimulai. Ya. Silakan Bu. Saya juga mempersiapkan perekamannya dulu, Pak. Ya. Ya, kalau nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu ulang ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Nah, apa kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Memang kita harus selalu sehat ya. Kita harus selalu jaga kesehatan supaya kita bisa belajar dengan lancar. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini yang belum masuk kelas siapa ya? Sudah semua ya? Sri Agustin sudah ada? Hadir, Bu. Sudah masuk kelas? Sudah, Bu. Oh iya, sudah hadir. Asnul Fajri? Ya, Bu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah hadir semua di dalam kelas ya, anak-anak ya? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu juga mau mengecek kelengkapan belajar kalian. Karena dalam belajar kita bahannya, alatnya harus lengkap. Ibu nggak mau nanti pas pelajaran berlangsung, ada yang minjam buku, ada yang minjam pena, Ibu nggak mau ya. Jadi setiap siswa itu harus mempersiapkan sendiri alat-alatnya. Untuk bahan ajar, Ibu sudah bagikan minggu lalu. Untuk alat tulis, Ibu minta semuanya disiapkan masing-masing. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Nah, selain itu juga Ibu akan mengecek kerapian. Karena selama Ibu memberi pembelajaran, Ibu nggak mau merusak pemandangan mata Ibu. Kalau ada baju yang keluar, Ibu harapkan masukkan ke dalam, dirapikan. Ada yang nggak pakai dasi dulu ya. Nah, jadi harus rapi semuanya biar kita belajar enak dan nyaman. Nah, sekarang untuk memulai kegiatan hari ini, karena Ibu lihat semuanya sudah rapi, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Di sini untuk pagi hari ini Ibu minta tolong memimpin doa kepada Edi Nata. Tolong pimpin kawan-kawannya untuk berdoa, nak ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, silakan nak, pimpin nak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Jadi kita berdoa sebelum memulai pelajaran itu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat itu semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Sekarang untuk memulai pembelajaran Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu ya. Sekarang kita sudah masuk bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi sekarang Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu 17 Agustus terlebih dahulu ya, supaya kita semangat untuk belajar ke depannya. Ya, nanti Ibu ini akan kasih instrumen. Kita bernyanyi sesuai instrumen yang Ibu
tampilkan di sini. Sebentar ya, anak-anak ya. Sebentar. Agustus tahun 45 hari kemerdekaan kita. Hari lahirnya bangsa Indonesia. hayat masih belas Agustus tahun hari kemerdekaan membela negara kita. Terima kasih anak-anak. Tetap Bu, sama-sama setia Bu. membela negara kita. Nah, terima kasih anak-anak ya. Terima kasih sudah menyanyikan lagu 17 Agustus dengan semangat. Semoga diawali dengan semangat, pembelajaran kita juga akan berlangsung dengan semangat ya. Berikutnya sebelum kita melanjutkan materi hari ini. Materi kita minggu lalu apa ya? Ada yang masih ingat? Ibu mau bertanya kepada Eti Julita. Materi kita minggu lalu masih ingat, Nak? Iya, Bu, tentang potensi maritim ke Indonesia, Bu. Potensi kemaritiman Indonesia. Oh iya. Coba kalau Edinata. Ya, Bu. Betul itu materi kita yang kemarin? Betul, Bu. Betul katanya. Terus Ibu tanya sama Sri Agustin. Apakah betul itu materi kita yang kemarin? Perdagangan internasional, Bu. Nah, materi kita yang kemarin itu perdagangan internasional, Nak. Jadi berarti kalian kelihatan ya tidak belajar di rumah. Masa iya materi minggu kemarin nggak ingat? Nah, jadi materi kita kemarin itu adalah perdagangan internasional. Nah, coba Sri Agustin, bisa enggak menyimpulkan sedikit apa itu pengertian perdagangan internasional yang kita bahas minggu kemarin? Perdagangan antar negara, Bu. Baik secara regional maupun internasional. Iya, betul sekali. Hebat Sri Agustin. Nah, jadi untuk anak-anak yang lain di rumah itu belajar, Nak ya. Jadi jangan banyak mainnya, harus belajar.
buku itu dibaca, jangan ditaruh di bawah kasur, jangan taruh di bawah bantal ya. Itu untuk belajar kamu di rumah. Ibu sudah memberi bahan ajar, jangan disimpan ya. Nah, sekarang jangan berpanjang, jangan berlama-lama lagi karena Ibu anggap kalian sudah paham semua materi kemarin. Sekarang Ibu ingin bertanya, Ibu akan memberikan materi penghantar dulu untuk kalian. Ibu mau bertanya kepada Asnul Fajri. Di daerah tempat tinggal Asnul Fajri ada laut nggak? Ada, Bu. Ada laut, nak? Ada Ada, ya? Bu. Nah, Iya, kalau Bu. menurut Asnul Fajri yang terdapat di dalam laut itu apa saja, nak? Ada udangnya, Bu. Ada kepitingnya, Nah, Bu. Ada iya, terumbu karangnya, Bu. iya, pinter sekali. Ada udang, ada kepiting, ada terumbu karang. Terus kalau Ikan Eti juga, Bu. Julita, ah? Ikan juga, Bu. Ikannya, Bu. Oh iya, ikan juga. Pokoknya banyak yang terdapat di dalam laut ya. Sekarang Ibu Iya, mau tanya Bu. sama Eti Julita. Iya, Apa Bu. saja yang terdapat di dalam laut, nak? Ada terumbu karang, ada ikan, ada kerikil, ada batu. Ya, pintar sekali anak-anak. Jadi di dalam laut itu ada terdapat ikan, ada terdapat udang, kerikil, makhluk laut yang lain. Intinya di dalam laut itu banyak terdapat sumber daya alam. Ya. Ada air juga, Bu. Iya, ada air juga. Pinter sekali, Sri Agustin. Nah, jadi mengapa Ibu bertanya seperti itu? Itu adalah ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Adapun materi pada hari ini yaitu penguatan ekonomi maritim. Kalian sudah pernah dengar, nak? Ekonomi maritim? Bu. Bu. Dengar saja? Belum, Bu. Bu. Belum, Iya, Bu. ada yang belum, ada yang sudah. Belum, Ada Bu. yang sudah paham sedikit? Ibu bertanya, ada nggak yang tahu ekonomi maritim itu seperti apa? Ekonominya Bu Susi, Bu. Ekonominya Bu Susi. Kalau ada yang Menteri mencurikan, Susi. terangkan. Seperti itu ya? Iya, Bu. Ya, jadi ya, di sini Ibu akan menampilkan PPT, nak ya. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ibu minta kalian mengamati gambar yang Ibu tampilkan. Ya. Sebentar, nak. Tunggu. Nah, mana gambarnya? Oh, Belum tunggu nampak, dulu, Bu. nak. Belum nampak? Iya, Bu. Belum, Bu. Bu. Belum nampak ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Filenya belum, Ibu. Bentar ya, Ibu ulang lagi. Ya, Bu. Kami tunggu. Sudah kelihatan, nak? Sudah, Bu. Ah, sudah, Bu. Ya. Jadi materi kita, Ibu ulangi lagi pada hari ini adalah penguatan ekonomi maritim. Ya, ini adalah tampilan slide yang akan membantu kalian dalam belajar dengan Ibu. Ya. Nah, selanjutnya sebelum memulai materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, itu suara HP siapa? Ada anak-anak yang membawa HP, yang menghidupkan HP, tolong dimatikan dulu, nak ya. Nah, jadi di sini sebelum Ibu memulai, ini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian sebagai peserta didik itu yang pertama, dapat menelaah potensi ekonomi maritim Indonesia. Terus yang kedua, dapat menyimpulkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, dapat menganalisis strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian bisa setelah mempelajari materi pada hari ini.
Setelah ini Ibu akan menyampaikan teknik penilaian Ibu terlebih dahulu supaya kalian tahu ya. Supaya kalian tahu kalau Ibu menilai kalian itu bagaimana, Ibu akan menyampaikannya terlebih dahulu ya. Jadi penilaian Ibu itu akan Ibu lakukan 3. Yang pertama ada sikap, yang kedua ada nilai pengetahuan, dan yang ketiga ada nilai keterampilan. Ingat nak ya, ada 3. Kalau yang sikap, Ibu menilai sikap itu selama kalian pembelajaran dengan Ibu dari awal sampai akhir, itu semua sikap kalian Ibu nilai. Jadi kalau ada yang mengganggu temannya lagi belajar, ada yang usil, ada yang buat gaduh dan segala macam, keluar tiap sebentar, itu akan mengurangi nilai di sikap, ya. Semuanya akan Ibu nilai. Terus yang kedua, pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini akan Ibu ambil dari tes. Nanti Ibu akan memberikan kalian tes berbentuk tes uraian. Hasilnya nanti itulah yang menjadi nilai pengetahuan bagi kalian. Terus yang ketiga ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini Ibu ambil pada saat kita melakukan diskusi. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan diskusi ya. Nanti kalian dengan kelompok yang sudah dibuat minggu lalu, Ibu akan kasih materi diskusinya, lalu kalian diskusi, lalu kalian presentasi. Nah, nilai keterampilan Ibu ambil dari sana. Bagaimana keaktifan kalian selama diskusi, apakah kalian sering menanggapi, apakah kalian sering menjawab, bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil diskusi, itu semua akan Ibu nilai semuanya ya. Jadi untuk diingat supaya kalian kalau mau ingin nilai, kamu perhatikan yang 3 tadi, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan ya. Nah, di sini kita mulai saja, jangan berlama-lama, waktu belajar kita juga cuma sedikit. Di sini Ibu akan kembali menampilkan slide Ibu kembali. Ya. Ibu akan menampilkan slide Ibu kembali untuk kalian amati. Sebentar, sabar. Nah. Sebelum ada slide-nya, kesinilah dulu Ibu memberikan sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan membahas potensi ekonomi maritim Indonesia. Yang kedua, Ibu akan membahas kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, submaterinya adalah strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Ya. Terus selanjutnya, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar. Di sini Ibu tampilkan gambar, di sana ada 2 gambar, ya. Ibu mau bertanya lagi. Di sini Ibu banyak bertanya ya, supaya kalian pinter. Ini Ibu bertanya, coba kalian amati, coba kalian cermati apa yang kalian tangkap, apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat gambar yang Ibu tampilkan ini. Ibu mau bertanya kepada Edinata. Coba nak, setelah melihat yang Ibu tampilkan ini, apa yang kamu pikirkan di kepala kamu? Edinata? Iya Bu, iya Bu. Iya. Ikannya banyak Bu. Tolong. Oh iya, ikannya banyak. Iya, Terus Bu. apa lagi nak? Terus ikannya itu dijemur Bu. Ikannya dijemur, ya pinter sekali nak. Terus yang lain, siapa yang mau menjawab apa yang kalian lihat dari tayangan Ibu ini? Siapa yang mau menjawab? Ada sampan, Bu. Ada sampan, ada perahu maksudnya ya nak ya? Iya, Bu, ada Ya, perahu. perahu. Mungkin alatnya Terus tuh, Bu. ada lagi, Eti Julita, apa yang kamu tangkap nak dari gambar yang Ibu tampilkan? Ada beberapa orang yang sedang menangkap ikan, Bu. Iya, ada beberapa orang yang sedang menangkap ikan. Iya.
Itu ya, itu dari jawaban kalian ya. Itu jawabannya ditahan dulu karena Ibu akan menampilkan video satu lagi buat kalian ya. Video tambahan, ditunggu dulu. Nah, Ibu akan menampilkan video sebentar, Nak. Sebentar, Ibu akan menampilkan video. Baik, Bu. Ya, Bu. Sebentar, Nak ya. Kalian jangan ribut ya. Salah ya. Sebentar, Nak. Sebentar, ada kesalahan teknis. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Belum, Bu. Belum nampak, Bu. Maaf, Bu, nggak nampak, Bu. Hah? Nggak nampak, Bu. Maaf, Bu, videonya nggak kelihatan, Bu. Nggak Iya, Bu. kelihatan. Ya, cuma Coba musiknya aja, Bu. ngomong, Nak. Kok baru ngomong videonya nggak kelihatan? Sebentar ya. Dari tadi, Bu, sudah dibilang, Bu. Udah kelihatan? Sudah, Bu, sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Iya. Nah, kalian silakan perhatikan dulu ya. Baik, Bu.
Dah, itu adalah video yang Ibu tampilkan. Di sana, apa yang kalian tonton? Apa yang ada di tayangan video Ibu tadi? Ayo, Nak. Adanya Coba. laut, Bu. Bu. Laut yang indah, Laut. Bu. Laut yang Ya. Selain Ada laut, kapal, apa Bu. lagi? Ada kapal. Terus apa lagi? Ada orang mandi, Bu. Berenang. Orang mandi. Menyelam, Ada Bu. orang Menyelam. berenang. Ya, banyak. Pokoknya Ada yang pulaunya tadi yang juga, Ibu Bu. tampilkan, ya pintar, hebat anak-anak Ibu ya. Ibu bertanya, respon semua, menjawab semua. Nah, jadi dari 2 tayangan yang Ibu tampilkan tadi, yang pertama ada gambar ya, yang kedua Ya, Bu. ada video, ya. Ya, Bu. Iya. Nah, jadi Ibu mau tanya, apakah kegiatan yang Ibu tampilkan tadi itu termasuk kegiatan maritim? Iya, Bu. Iya, Bu. Kegiatan laut, Bu. Iya, Bu. Berhubungan dengan Iya, laut, Bu. Ibu mau tanya satu orang dulu, ngomongnya jangan berebut ya. Ya, Coba Bu. Sri Agustin. Iya, termasuk maritim karena apa, Nak? Karena semuanya berhubungan dengan lautan, Bu. Karena berhubungan dengan lautan. Betul sekali, pintar anak Ibu. Satu lagi, coba Asnul Fajri. Karena apa? Dibilang sektor maritim? Ya, Bu. Karena Yo. berhubungan dengan laut, Bu. Dan ada pulaunya juga, Bu. Iya, karena berhubungan dengan laut. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan, berarti ekonomi maritim itu adalah seluruh kegiatan yang terjadi baik di pesisir pantai atau laut maupun di wilayah sekitar laut. Jadi semua yang berhubungan dengan laut, aktivitasnya, kegiatannya, sumber daya alam yang ada di dalamnya, itu semua termasuk ke dalam sektor maritim, sektor ekonomi maritim Indonesia. Indonesia. Ya. Terus untuk selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu potensi. Bukan potensi maksud Ibu, Nak. Salah Ibu. Kondisi maksudnya ya. Kondisi, ya potensi maksudnya. Nah, Ibu nih udah ini. Nah, potensi. Yang pertama kita membahas soal potensi maritim Indonesia. Nah, di sini setelah tayangan dan video yang tadi Ibu tampilkan, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Indonesia Terutama itu laut. berlimpah sumber daya alam, Nak. Baik sumber daya alam yang di laut maupun sumber daya alam yang di darat. Bersyukurlah kita tinggal di negara Indonesia yang tanahnya subur, sumber daya alamnya melimpah. Dibandingkan dengan negara-negara lain, kita beruntung, Nak. Kadang ada ininya, dibilang ada pepatahnya, kayu saja dilempar itu bisa jadi makanan. Betul enggak? Ubi, Bu. Iya, ubi itu kan kayu ya, dilempar tumbuh jadi bisa dimakan umbinya. Nah, itu saking kesuburnya tanah kita. Nah, jadi untuk potensi ekonomi maritim Indonesia ini, potensi yang kita miliki itu sangat besar sekali, apalagi di sektor lautan. Kita tahu negara kita 75%-nya laut ya. 75%-nya laut, selebihnya daratan. Jadi otomatis sumber daya ekonomi maritimnya itu lebih besar di Indonesia daripada di negara-negara lain. Selanjutnya ada kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kondisi ekonomi ini bisa kita lihat dari 3 sektor. Yang pertama ada sektor pelayaran, yang kedua ada sektor perikanan, dan yang ketiga ada sektor pariwisata bahari. Menurut kalian kalau kita lihat dari sektor pelayaran, kondisi ekonomi maritim Indonesia bagaimana, Nak? Ada yang bisa menjelaskan sedikit enggak? Bagus, Bu. Strategis, Bu. Iya. Hah? Bagus, Letaknya Bu. strategis, Bu. Iya. Strategis, negara kita dikenal dengan negara kepulauan, Nak, ya.
negara Bu. kepulauan Iya, yang Bu. terbesar di dunia. Sehingga seharusnya itu infrastruktur pelayaran kita itu bisa menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional negara kita, ya. Karena negara kita yang banyak pulau itu tadi. Tetapi kenyataannya, realitanya sektor pelayaran kita itu belum sebagus, belum sebaik dari negara-negara luar. Kita masih banyak ketinggalannya. Sedangkan pelayaran kita luas di negara kita, tetapi tidak diolah secara maksimal oleh pemerintah, sehingga kita belum menampakkan kontribusi yang besar di sektor pelayaran ini. Jadi begitu kondisi ekonominya. Yang kedua ada sektor perikanan. Seperti yang Ibu jelaskan juga tadi, Indonesia kita kaya, lautnya luas, ikannya banyak, udangnya banyak, tetapi tidak bisa diolah secara maksimal. Gimana Bu? Ya Bu. Iya, mengapa Ibu bilang seperti itu? Karena berlimpahnya perikanan di Indonesia ini tidak dibarengi dengan kemakmuran para nelayannya. Nelayan yang kita banyak lihat sekarang ini kehidupan ekonominya masih di bawah rata-rata. Jadi di situ bisa menunjukkan bahwa sumber daya perikanan yang kita miliki itu berlimpah tetapi tidak optimal pengolahannya sehingga tidak dibarengi dengan kemakmuran nelayannya, seperti itu. Terus yang ketiga ada sektor pariwisata bahari. Ya. Ibu tanya sama Eti Julita. Kalau di daerah Eti Julita apa pariwisata bahari yang terdapat di daerahnya? Kalau di Rejang Lebong karena tidak ada laut, tidak ada Bu. Tapi kalau di Bengkulu ada, itu ada Pantai Panjang Ya. Bu. Ya, di Bengkulu ada Pantai Panjang ya. Kalau di Rejang Lebong tidak ada. Terus kalau Asnul Fajri, ada nggak di daerahnya pariwisata bahari? Ada Bu, perbatasan dengan Riau, Pulau Berhala Bu. Oh iya. Berarti di sini kita bisa lihat di skala kecilnya saja wisata bahari itu banyak ya. Apalagi di skala besarnya. Indonesia terkenal dengan wisata dengan Balinya. Kalau orang luar negeri, kalau dia ngomong Indonesia taunya Bali. Nggak tahu dia Jakarta apalagi Bengkulu, nggak tahu dia. Jadi yang dia tahu ada Bali. Karena Bali mengapa? Dia menawarkan keindahan yang sangat bagus. Masyarakatnya yang ramah, jadi orang senang berkunjung ke sana. Itu Bali. Yang lain ada juga Bunaken seperti yang Ibu tayangkan tadi. Terus ada juga Raja Ampat di Papua. Jadi Indonesia itu kaya akan pariwisata bahari. Cuman 1-2 saja yang bisa diolah. Sedangkan di tempat-tempat terpencil yang wilayahnya luas, yang bisa untuk diolah sebagai pemasukan daerah, sebagai menambah devisa negara itu tidak diperhatikan. Di sini sayangnya. Jadi sumber daya alam yang kita punya itu tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah untuk mengolahnya secara optimal. Jadi itu sayangnya. Selain SDM kita juga yang kurang, jadi belum bisa mengolah sumber daya alam yang ada, malahan SDA yang kita punya ini malah kebanyakan pihak asing yang mengolahnya, Nak. Ya, jadi untungnya perginya ke pihak asing, ke orang luar negeri, bukan ke kita, ya. Nah, itu adalah kondisi ekonominya. Terus selanjutnya ada strategi, ini yang terakhir, Nak, ya. Ada strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Setelah melihat keadaan seperti tadi, SDA melimpah tapi tidak dibarengi oleh kesejahteraan masyarakat, tidak dibarengi oleh ke SDM yang tinggi, maka perkembangan ekonomi maritim Indonesia itu tidak maju ya, mentok di situ saja. Nah, jadi strategi yang digunakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yang pertama adalah merubah paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Ada yang tahu maksudnya? Belum Bu. Ya, Asnul coba. Oh, mungkin apa Bu? Selama ini fokus pada pertanian Bu. Sekarang ini karena sudah melihat melimpah di laut Bu, mungkin dialihkan ke laut Bu dengan cerita Bu tadi banyak bahari tadi Bu. Betul sekali. Ya, betul sekali Asnul. Jadi pemerintah selama ini hanya fokus ke darat saja ya.
pembangunan ekonomi difokuskan ke darat saja, sedangkan SDA yang melimpah yang ada di laut belum optimal pengelolaannya. Di situ salahnya. Jadi strategi yang seharusnya dibuat oleh pemerintah ya ini, merubah paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan 5 pelabuhan besar. Kalian tahu pelabuhan, nak? Tahu Bu, tempat Apa fungsi pelabuhan? Tempat parkirnya kapal, Bu. Parkir kapal. Iya, pintar. Tempat parkirnya kapal. Selain tempat parkirnya kapal, tempat apa lagi? Bungkal muat barang, Bu. Pintar sekali anak ibu. Berarti Asnul itu sudah membaca bahan ajar di rumah sebelumnya ya. Nah, ya, benar sekali. Jadi menyiapkan 5 pelabuhan besar. Maksudnya di sini supaya perkembangan sektor ekonomi maritim itu lancar di bidang ekspor, di bidang impor, itu harus disediakan pelabuhan. Di sini menyiapkan 5 pelabuhan. Negara kita akan diberikan jatah pelabuhan 5 pelabuhan besar untuk menghadapi ASEAN Activity. Tahu kalian ASEAN Activity? Enggak, Apa itu Bu. ASEAN. Ya, Bu. Iya, komunitas negara-negara ASEAN untuk meningkatkan keterhubungan antar negara, nak ya. Nah, jadi dibentuklah pelabuhan-pelabuhan besar supaya akses keluar masuk, ekspor impor itu menjadi lancar. Nah, jadi di Indonesia menyiapkan pelabuhan besar itu supaya akses keluar masuk barang untuk diekspor, untuk diimpor itu menjadi lancar, supaya pengembangan perekonomian di sektor maritim itu menjadi berkembang. Itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Ada yang tahu maksudnya di sini kerangka regulasi? Ngatur, Eti Bu. juga. Ya, apa nak? Ibu kurang kedengeran, nak? Aturan, Bu. Aturan, betul sekali. Aturan atau kebijakan boleh juga, nak ya. Kebijakan seperti apa itu, Ibu? Kebijakan mengenai tarif, mengenai bea cukai, mengenai aturan-aturan dan segala macam untuk ekspor impor itu harus diseragamkan atau harus diharmonisasikan dari semua negara anggota ASEAN. Jadi tidak ada kesulitan akses ekspor dan impornya, tidak dipersulit intinya. Jadi kalau kita ingin ekspor barang, ingin impor barang, semuanya bisa lancar jaya ya anak-anak ya. Dan dengan demikian kalau lancar maka pertumbuhan ekonomi di sektor maritim juga akan semakin berkembang besar. Besar. Besar, Bu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak ya. Nah, setelah ini Ibu akan kita akan melaksanakan diskusi, nak ya. Jadi kalian nanti akan Ibu bentuk beberapa kelompok, tapi kelompoknya sudah pakai yang lama saja, yang kita pakai minggu lalu. Jadi kalian akan Ibu bagi materinya ini, nak. Nah, di sini Ibu sudah membaginya. Kelompok 1 ada Edinata, Eti Julita, itu membahas potensi ekonomi maritim yang ada di daerahmu. Kelompok 2, Asnul Fajri sama Sri Agustin itu membahas strategi dan kebijakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan ekonomi maritim yang ada di daerahmu. Kelompok 3, Rianti Asmoro sama Latifah itu membahas kondisi ekonomi maritim yang ada di daerahmu. Nah, sekarang Ibu minta kalian silakan kerja berkelompok untuk menjawab masalah atau materi yang ada yang Ibu berikan ke kelompok kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang ya, nak ya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. Bu. Sudah paham itu? Udah, Bu. Mau tanya, Bu, waktunya Iya. berapa menit, Bu? Waktunya Ibu kasih sekitar 15 sampai 20 menit lah. Baik, Bu. Pokoknya kalau cepat selesai lebih bagus. Kalian dalam kelompok harus bekerja sama, ya. Dalam kelompok ada 2 orang, jadi jangan hanya satu saja yang bekerja. Walaupun namanya kerja kelompok, satu kerja yang lainnya berkelompok, bukan seperti itu ya.
Jadi kerja kelompok semuanya bekerja. Jadi Ibu minta kalian mulai dari sekarang mencari materi atau mencari jawaban dari materi-materi yang Ibu berikan. Silakan ya, mulai dari sekarang ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Silakan, Nak. Kalian boleh meminjam buku, boleh baca buku minjam buku di perpustakaan. Bisa browsing juga di internet. Tapi HP-nya jangan dihidupin suaranya ya, Nak ya, di silent saja. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu bolehin kalian untuk browsing kalau di buku tidak mencukupi materinya, Ibu bolehin kalian untuk browsing HP. Tidak ada yang ribut, Nak ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Belum, Bu. Belum, masih Ibu tunggu. Kelompok 3? Masih proses, Bu. Iya, Ibu tunggu. Kalau bisa jangan lama-lama, Nak ya, karena kita mau presentasi ya. Nah, jadi di sini sambil menunggu yang lain selesai dulu, Ibu silahkan kelompok yang selesai dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama di kelompok tadi. Sudah siap, Nak? Kelompok 2, Asnul Fajri sama Sri Agustin? Sudah kalian simpulkan ya apa yang kalian dapat dari buku, apa yang kalian dapat dari internet, itu kalian simpulkan, kalian diskusikan berdua, lalu kalian tuliskan jawabannya, itu yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Paham ya? Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, sudah siap kelompok 2? Kalau sudah siap, Ibu langsung persilahkan saja untuk presentasi, Nak. Kita mengingat waktu ya. Ya, Bu. Nah, silakan, Sri Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 mewakili akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai strategi dan kebijakan apa yang seharusnya dilakukan untuk pengembangan ekonomi maritim yang ada di daerahmu. Untuk yang pertama, Bu, yaitu pemerintah menetapkan aturan kemaritiman yang menguntungkan bagi para nelayan. Misalnya memberikan bantuan subsidi premium yang digunakan premium atau solar yang digunakan untuk alat transportasi kapal, Bu, agar nelayan bisa lebih mudah untuk dapat berlayar tanpa biaya yang mahal. Kemudian mengubah pola kehidupan masyarakat kita untuk lebih banyak mengkonsumsi ikan, karena diketahui ikan itu banyak mengandung protein hewani dan itu bagus juga untuk kecerdasan otak. Kemudian yang ketiga, memberantas penangkapan kapal asing. Banyak sekali, Bu, kayak yang kata Bu Susi, siapa yang masuk tenggelamkan saja. Ya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam laut sebaik-baiknya, terutama di bidang pariwisata, agar wisatawan mau berkunjung ke daerah kita. Apalagi kami, Bu, di wilayah Tanjung Jabung Timur, itu tuh ada yang namanya Pulau Berhala. Di sana hampir sama dengan kayak di Bangka Belitung, Bu, banyak batu-batu besar, pasirnya putih, cuman alat transportasi ke sana masih susah. Jadi kami berharap sebagai warga daerah Tanjung Jabung Timur berharap agar pemerintah lebih memperhatikan transportasi untuk menuju ke daerah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali hasil presentasi dari kelompok 2, Nak ya. Kita kasih tepuk tangan dulu sebentar, Nak, ya. Ya, terima kasih.
kelompok 2 sudah bagus menampilkan diskusinya, sudah baik. Sekarang Ibu mau tanya apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain tentang hasil dari kelompok 2 ini? Silakan. Ada yang mau bertanya enggak atau menanggapi? Silakan. Enggak ada? Enggak, Bu. Enggak Enggak, ada. Bu. Sudah pas? Sudah pas. Pas, Bu. Ya. Kalau sudah pas kita lanjut ke kelompok lain lagi. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1 sudah, Nak? Udah, Bu. Kelompok 1 sudah apa belum, Nak? Udah. Silakan Eti Julita mempresentasikan. Terima kasih, Bu. Saya Ya, dari silakan, kelompok 1 bersama Edi akan menjelaskan tentang potensi ekonomi maritim yang ada di daerah saya. Yang pertama, potensinya yaitu banyaknya hasil ikan di Kota Bengkulu. Yang kemudian yang kedua adalah pemanfaatan Pantai Panjang sebagai wisata bahari. Itu saja, Ibu Rini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk kelompok 1. Terima kasih sudah menyelesaikan diskusinya, sudah mendapatkan solusi jawaban dari pertanyaannya. Nah, jadi sebelum kita simpulkan semua, Ibu akan tampilkan semua dulu ya karena mengingat waktu. Sekarang Ibu persilakan kelompok 3, Nak. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya dengan Latifah dari kelompok 3 itu menyimpulkan kondisi ekonomi maritim yang ada di daerah saya. Kebetulan saya itu di Tebo nggak ada laut, Bu. Jadi saya ambil di provinsi saja ya, Bu ya. Nah, itu ekonomi maritim yang ada itu terkait dengan sektor pelayaran, Bu, ya. Jadi lautnya itu digunakan untuk berlayar. Kemudian di sektor perikanan, ya masyarakat itu juga banyak yang mata pencariannya sebagai pencari ikan atau nelayan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan juga, Nak ya. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, karena untuk memperhemat waktu, jadi Ibu agak ngeput dikit ya, Nak ya. Jadi kalian simak baik-baik. Jadi dari ketiga tampilan kelompok yang ditampilkan tadi, Ibu minta kita sama-sama menyimpulkan, Nak. Sama-sama menyimpulkan tentang apa yang ditampilkan dari kalian ketiga kelompok di depan kelas tadi ya. Yang pertama kita menyimpulkan tentang potensi ekonomi maritim yang ada di daerahmu. Di sini Ibu minta kesimpulannya secara umum, secara luas. Jadi kita minta kesimpulannya di Indonesia ya. Jadi Ibu minta kita simpulkan sama-sama. Ayo siapa yang mau menyimpulkan sebentar dari pembelajaran awal siapa? Eti Julita silakan. Iya, Bu. Potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah, Bu. Ya, betul sekali. Yang lain? Saya, Bu, Indonesia kaya akan SDA. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, Bu. Iya, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Satu lagi Bu minta tentang potensi. Siapa lagi? Potensi, Bu. Ya, Sri Agusti. Partisipasi pemerintah dalam meningkatkan potensi maritim, Bu. Apa, Nak? Enggak kedengaran, Ibu, Nak. Ya, mungkin dibutuhkan partisipasi pemerintah dan masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia, Bu. Iya, pintar sekali Sri Agustin. Ya, satu lagi tentang keseluruhan ini ya. Mau menyimpulkan yang mana saja boleh? Satu lagi Bu minta dari ketiga materi yang Ibu. Ayo boleh. Siapa? Edinata. Iya, Bu. Berdasarkan sumber daya alam Indonesia yang kaya, ternyata masih belum bisa dimanfaatkan seoptimalnya, Bu.
Nah, pintar sekali. Sumber daya alam kita belum bisa dikelola secara optimal ya nak ya. Jadi belum bisa Iya, Bu. memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Nah, sekarang akan Ibu rangkum semuanya dari yang kalian sampaikan tadi, akan Ibu rinci dari awal supaya kalian bisa mengingatnya. Adapun kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, potensi ekonomi maritim yang ada di Indonesia itu sangat melimpah, sangat kaya, karena Indonesia juga lautnya itu lebih besar daripada daratannya. Jadi sumber daya ekonomi maritim yang terdapat di Indonesia itu lebih banyak daripada yang di darat. Jadi melimpah, banyak itu istilahnya. Jadi potensinya kaya, kita kaya akan sumber daya alam. Terus yang kedua, kondisi ekonomi maritim yang ada di daerah Indonesia, yang ada di Indonesia maksudnya. Jadi dari tanggapan kalian, dari yang kalian utarakan tadi, bisa disimpulkan di sini bahwa kondisi ekonomi maritim yang ada di Indonesia itu belum sebaik di negara-negara luar. Sedangkan sumber daya alam kita melimpah, ya, tetapi tidak dibarengi dengan kesejahteraan masyarakatnya, banyak ketertinggalannya. Jadi sumber daya alam yang ada itu banyak dikelola oleh pihak asing. Jadi untungnya diambil oleh pihak asing atau didapatkan oleh pihak asing, kita nggak dapat apa-apa. Itu istilahnya ya. Terus yang ketiga, strateginya. Yang pertama berarti dari yang kalian utarakan tadi, ada keseriusan dari pemerintah untuk mengelola secara optimal sumber daya alam khususnya di laut. Ya, terus yang kedua, membuat keseragaman formulasi dari setiap negara. Jadi supaya akses keluar masuk barang untuk ekspor impor menjadi Lancar, Bu. lancar. Supaya pembangunan ekonomi di sektor maritim berkembang pesat. Ya, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa mengambil benang merahnya, mengambil kesimpulannya itu nyangkut di otak kalian. Jadi bukannya lewat saja. Ibu capek cuap-cuap, kalau kalian bisa hilang capeknya anak ya. Jadi tolong apa yang Ibu sampaikan ini kalian ingat baik-baik, ingat betul-betul, jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan masih ada nyangkutnya nak. Tapi kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi berarti nggak ada nyangkutnya, nggak ada lewatnya. Nah, jadi Ibu ingatkan seperti itu lagi, kamu harus belajar ya, jangan malas. Yang terakhir, sebelum Ibu menutup, jadi Ibu minta kalian merefleksi dulu proses pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran yang kita jalankan pada hari ini, yang kita laksanakan pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Ibu mau tanya sama Eti Julita, bagaimana? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Menyenangkannya di mananya, nak? Saat diskusi kelompok, Bu, bisa bertukar pikiran. Iya, saat diskusi kelompok bisa bertukar pikiran. Jadi nggak bosan nggak ya? Jadi ada kegiatan kalian di dalam pembelajaran, tidak melulu hanya mendengar cuap-cuap dari Ibu ya. Nah, terus ya, Ibu mau tanya sama Rianti Asmoro. Ya, Bu. Bagaimana tentang proses pembelajaran kita hari ini? Saya suka dengan video-video dan gambarnya, Bu. Menarik, Bu. Nah, iya, terima kasih. Memang itu tujuan Ibu menayangkan supaya kalian termotivasi untuk belajar. Terus yang berikutnya, untuk Ibu mengetahui sampai di mana ketercapaian kalian belajar pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian kuis ya. Kuisnya berbentuk soal pilihan ganda, sedikit saja, cuma 5. Ini Ibu akan tampilkan sebentar. Ibu akan tampilkan sebentar kuisnya. Kalian kerjakan dalam waktu 6 menit saja. Jangan lama-lama. 6 menit lalu kalian kumpulkan dengan Ibu, ya. Baik, 6 menit saja kalian kumpul dengan Ibu. Ibu nggak mau lama-lama. Nah, silakan. Ini soalnya, silakan kalian lihat. Kalian kerjakan mulai dari sekarang. Bu, jawabannya saja ya, Bu. Ya, Asnul, kenapa? Cukup jawabannya saja ya, Bu.
Iya, soalnya nggak usah, jawabannya saja. Biar Baik, cepat. Bu. Sudah, Nak ya? Sudah, Kalau Bu. sudah dikumpul ya, Bu? Sudah, Ya, Bu. kumpul, Nak. Sudah, Bu. Mama, sudah, ya. Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan dikumpul. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan tugas kuis Ibu berikan. Dan selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian dari kita diskusi, dari kita pembelajaran tadi, apa nilai-nilai yang bisa kalian petik, Nak? Ada yang bisa Kerjasama. menambahkan? Kerjasama, betul sekali. Diskusinya ya, kalian bekerja sama ya. Yang kedua apa lagi, Nak? Tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab Ibu memberikan materi, kamu harus menyelesaikannya dengan tepat, dengan benar, betul. Yang lain apa lagi? Bersyukur, Bu. Bersyukur, betul sekali karena sudah selesai melewati pembelajaran. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup, Ibu akan mengingatkan sekali lagi kepada kalian harus jaga selalu kesehatan, harus jaga selalu kebersihan, pakai masker, cuci tangan. Pokoknya sekarang kondisi lagi rentan, pandai-pandailah kalian menjaga kesehatan diri kalian ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, harapan Ibu seperti itu. Jadi sekarang selesai untuk materi hari ini. Materi selanjutnya minggu depan yang akan kita bahas adalah redistribusi pendapatan. Nanti bahan ajarnya akan Ibu sharing ke kamu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Asnul Fajri, silakan pimpin doa, Nak. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai pertemuan kita pada hari ini. Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata Ibu dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rini atas penampilannya dan teachingnya di pagi ini. Saya kembali ke Ibu Latifah. Ibu Latifah, bagaimana Bu sudah melakukan penilaian di instrumennya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang mohon maaf sebelumnya Bu Rini, dari yang saya ini selama penyampaian teaching tadi, alhamdulillah Sebelumnya Bu, secara global sudah cukup bagus dan cukup ya sebelum dilanjut, ya, Pak. jadi mohon maaf Ibu karena kita mau tampilkan penampilan kedua. Jadi mungkin tanggapan dari setiap teaching oleh Ibu Latifah dengan ini minta disampaikan Bu. Jadi saya minta izin juga Pak dosennya ini Pak Herman, apakah kita lanjutkan ke penampilan kedua atau lebih bagus Pak dilanjutkan ke penampilan kedua. Ya, nanti sebentar disampaikan hasil penilaian dari masing-masing instrumen dari dua penampilan. Ya, baik. Jadi untuk